Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Atika Santi. Kali ini saya akan membahas hasil laporan mengenai perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Word and Paper pada PT Graha Cipta Bangko Jaya. Dengan dosen pengampu Bapak Yerik Ramadhani MKom, guna memenuhi tugas akhir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dasar teori. Kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai strategi SI dan strategi TI. Pengertian SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sedangkan pengertian TI adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Terus, selanjutnya, kita masuk ke perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi SITI merupakan proses identifikasi dokumen di SSP aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi SITI mempelajari pengaruh SITI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah strategi. Selain itu, perencanaan strategi SITI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SITI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Terus selanjutnya, kita masuk ke metode Word and Paper. Pendekatan metodologi versi Word and Paper ini dimulai dari analisis kondisi bisnis dan investasi SITI yang sudah berjalan yang dinilai kurang efektif, lalu menganalisa kondisi bisnis eksternal sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Analisis pemanfaatan SITI, apakah sudah maksimal, lalu membandingkannya dengan kecenderungan kondisi SITI yang digunakan di luar, karena terkadang kurang bermanfaatnya SITI bagi organisasi disebabkan SITI lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, berikut ini adalah tahapan metode versi Word and Paper. Tahapan masukan terdiri dari analisis lingkungan bisnis internal, yang mana analisis ini mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya-budaya nilai bisnis organisasi. Yang kedua, ke analisis lingkungan bisnis eksternal. Analisis lingkungan bisnis eksternal ini mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Terus yang ketiga itu ada analisis lingkungan SITI internal, yang mana analisis ini mencakup kondisi SITI organisasi dan perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana dokumen ISSP dari SITI yang ada saat ini. Terus yang keempat itu ada analisis lingkungan SITI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi SITI yang isinya terdiri dari strategi SI bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, dokumen ISSP aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua itu ada strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Terus yang ketiga itu ada strategi manajemen SITI, yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan.
Terus, tools yang digunakan untuk mendukung perencanaan strategi SITI pada metodologi ini yaitu adalah SWOT, CSF, dan Balanced Scorecard. Baiklah, kita akan masuk ke SWOT. Apa itu analisis SWOT? SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Tujuan dari analisis SWOT adalah agar perusahaan menyadari 4 hal tersebut sesuai dengan hasil dari analisis lingkungan untuk mengetahui langkah-langkah strategi apa yang diambil demi mencapai hasil yang diinginkan dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, strength itu diidentifikasikan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Sedangkan weakness itu diidentifikasikan untuk dapat mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan dapat berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. Terus kita ke opportunity. Diidentifikasikan agar perusahaan yang dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang, baik peluang saat ini maupun peluang di masa yang akan datang. Sedangkan threat itu diidentifikasikan agar dapat dijadikan jalan keluarnya, sehingga organisasi dapat meminimalkan ancaman tersebut. Langsung saja kita masuk ke selanjutnya ke Critical Success Factor atau CSF. Analisa Critical Success Factor merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. CSF dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada MC Farland Strategy Grid. Menurut Ward and Griffith, MC Farland Strategy Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dibagi dalam 4 kuadran. Yang pertama strategi, high potential, key operation, dan yang terakhir itu ada support. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Balanced Scorecard. Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional. Perusahaan inovatif menggunakan scorecard sebagai sistem manajemen strategi untuk mengelola strategi jangka panjang dan menghasilkan proses manajemen seperti memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Terus yang kedua itu ada mengkomunikasikan, mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Yang ketiga itu merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Yang keempat itu ada meningkatkan umpan balik dan mempelajari strategi. Selanjutnya kita masuk ke analisis perencanaan. Perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Ward and Pepper. Implementasi metode Ward and Pepper dalam melakukan perencanaan strategi SITI dilakukan dengan analisis lingkungan internal bisnis, analisis lingkungan eksternal bisnis, analisis lingkungan internal SITI organisasi, analisis lingkungan eksternal SITI organisasi, penggunaan Balanced Scorecard, dan Critical Success Factor. Selanjutnya, ke pembuatan dokumen IESP. Setelah proses perencanaan strategi SITI dilakukan, maka akan diperoleh hasil akhir berupa dokumen IESP, dokumen Information System Strategic Planning, yang terdiri dari strategi SI bisnis, strategi TI bisnis, strategi manajemen SITI, dokumen ISSP yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan SITI yang ada pada PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Terus selanjutnya kita masuk ke implementasi. Setelah kita mengetahui analisis perencanaan tersebut, kita akan mengimplementasikan data yang telah kita teliti. Yang pertama kita masuk ke SWOT.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh total nilai dari internal strategi faktor analisis summary atau IFAS dan eksternal strategi faktor analisis summary atau EFAS. Hasil dari total IFAS dan EFAS akan digunakan dalam membuat analisis diagram SWOT. Berikut ini adalah hasil perhitungan metrik IFAS dan EFAS. Yang pertama, metrik IFAS, hasil perkalian bobot B dan rating R. Pada kekuatan dan ancaman akan diselisihkan untuk mendapatkan titik X. Strength-nya yakni 1,88, weakness-nya 1,50. Titik X sama dengan strength dikurang weakness. 1,88 dikurang 1,50 sama dengan 0,38. Sementara metrik EFAS, hasil perkalian bobot B dan rating R. Pada peluang dan ancaman akan diselisihkan untuk mendapatkan nilai Y. Peluang 1,89, ancamannya 1,63, titik Y sama dengan peluang dikurang ancaman, sama dengan 1,89 dikurang 1,63 sama dengan 0,26. Posisi dari PT Geraha Cipta Bangko Jaya berdasarkan hasil analisis metrik SWOT berada di satu kuadran 1, yang berarti PT Geraha Cipta Bangko Jaya mempunyai peluang dan kekuatan besar sehingga PT Geraha Cipta Bangko Jaya harus dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan perusahaan ke depannya. Strategi yang harus diterapkan oleh PT Geraha Cipta Bangko Jaya adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Selanjutnya, kita masuk ke SITI internal. Berikut adalah analisis SITI internal pada PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Kita masuk ke software. Untuk saat ini, PT Geraha Cipta Bangko Jaya masih menggunakan Microsoft Office dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk manajemen karyawan, gaji karyawan, manajemen gudang, dan pengaturan keuangan perusahaan masih menggunakan Microsoft Office, yakni Word, Excel, dan PowerPoint sebagai tools untuk mengolah data. Terus kita masuk ke hardware-nya. Dari segi hardware, PT Geraha Cipta Bangko Jaya masih belum memenuhi standar IT governance suatu perusahaan. Seperti sebagian karyawan masih menggunakan laptop pribadi karena perusahaan belum menyediakan perangkat komputer untuk tiap pegawainya, serta ketidakamanan data yang disimpan atau dikirim karena PT Geraha Cipta Bangko Jaya belum memiliki server pribadi dan tidak menggunakan VPN dalam melakukan transaksi pengiriman data. Selanjutnya, kita masuk ke SITI eksternal. Berikut adalah beberapa sampel yang diambil untuk dibandingkan dengan keadaan yang ada pada PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Yang pertama itu ada PT Agro Indomas. Yang pertama ada Headquarters, lantai 16, Menara Topas, Jalan MH Tamrin, nomor 9, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10350 Indonesia. Yang SITI-nya yakni masih menggunakan Microsoft Office. TI-nya belum memenuhi standar IT governance. Terus yang kedua itu ada PT Kalimantan Sanggar Pusaka. Headquarters-nya yakni Jalan Abdul Muiz, nomor 50, Jakarta, Indonesia. SITI-nya masih menggunakan Microsoft Office. TI-nya belum memenuhi standar IT governance. Terus yang ketiga itu ada PT Smart Sinar Mas Agro atau Resources and Technology. Headquarters-nya Sinar Mesland Plaza, Tower 2, lantai 30, Jalan MH Tamrin, nomor 51, Jakarta 10350, Indonesia. SITI-nya Enterprise Resource Planning atau ERP dengan bantuan MySAP Business Suite. TI-nya sudah memenuhi standar IT governance. Terus yang ketiga kita lanjut ke balance scorecard. Setelah melakukan analisis data, berikut ini merupakan hasil dari analisis balance scorecard yang berdasarkan 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, bisnis, customer, dan learning and growth. Terus yang selanjutnya kita masuk ke critical success factor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis balance scorecard yang telah dilakukan sebelumnya, serta mengetahui apa yang bisa sistem informasi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke MC-Farland. Analisis ini akan memanfaatkan teori dari MC-Farland. Analisis aplikasi MC-Farland digunakan
untuk mengetahui peran aplikasi yang digunakan oleh PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Dengan analisis emisi parlan, maka sistem informasi yang ada dapat dipetakan menjadi 4 kuadran, sehingga bisa direncanakan lebih lanjut untuk memanfaatkan potensi SITI sebesar-besarnya, sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih optimal. Ini adalah 4 kuadran. Yang pertama itu ada strategis, yang mana isinya itu manajemen pegawai. Yang kedua itu ada CRM. Terus yang ketiga yang kedua ada high potential, yang mana isinya itu adalah website. Yang ketiga ada key operasional, yakni manajemen keuangan. Dan yang keempat itu ada support, yang mana supportnya ini manajemen gudang, manajemen pemetaan, sosial media, manajemen event. Terus selanjutnya itu ada rekomendasi. Setelah kita mengimplementasikan, kita akan merekomendasikan yang pertama itu ada strategi bisnis SI. Fokus perusahaan adalah dalam penjualan minyak kelapa sawit yang merupakan sumber utama pemasukan. Berdasarkan analisis SWOT, PT Geraha Cipta Bangko Jaya berada pada kuadran 1 yang merupakan situasi untuk memanfaatkan peluang. Perusahaan sedang dalam posisi baik dan memilih peluang untuk meningkatkan diri. Pada situasi seperti ini, perusahaan harus memaksimalkan sumber daya dan kesempatan yang ada untuk mengembangkan bisnis dan perusahaan. PT Geraha Cipta Bangko Jaya berada pada posisi yang bagus untuk meyakinkan mitra untuk dapat diajak bekerja sama. Terus selanjutnya itu, dia mempunyai kemampuan untuk menambah jam operasional untuk SDM terbaik dari sebagai perusahaan yang cukup unggul dari perusahaan lain bidangnya. Dari segi eksternal, faktor politik sangat mendukung proses bisnis PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Kebijakan pemerintahan terkait penanaman dan produksi kelapa sawit harus disikapi secara cermat dan tepat. Faktor ekonomi sosial, meningkatnya taraf hidup masyarakat mengakibatkan tingkat penjualan yang juga ikut naik, serta dengan dukungan pemerintahnya yang memberikan kemudahan dalam penanaman kelapa sawit menjadi poin plus bagi perusahaan. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor teknologi, di mana kelapa sawit tidak hanya dapat menghasilkan minyak goreng, namun juga dapat diolah menjadi sabun mandi dan kosmetik, serta faktor teknologi internet yang memudahkan PT Geraha Cipta Bangko Jaya untuk melakukan kerjasama nasional maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke strategi manajemen SITI. Strategi manajemen SITI perlu dimiliki oleh PT Geraha Cipta Bangko Jaya sebagai acuan ideal yang ingin dicapai dalam perencanaan strategi sistem informasi yang akan dibangun. Terus yang kedua itu ada strategi ITI-nya. Dalam proses perencanaan sistem informasi sangatlah penting. Dengan adanya strategi ITI yang baik, organisasi dapat melakukan proses bisnisnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi hasil perencanaan strategi sistem informasi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, didapatkan hasil sebagai berikut terhadap masing-masing area. Yang pertama itu area bisnisnya ada 81,5%, yang kedua area data 80%, area aplikasinya 78%, area teknologinya 78%, rata-rata dari keseluruhannya yakni 79,3%. Berdasarkan hasil di atas, pengujian dokumen ISSP berstatus valid dan perencanaan strategi sistem informasi yang menggunakan metode Word and Paper dapat diimplementasikan pada PT Geraha Cipta Bangko Jaya karena hasil rata-rata bernilai di atas 65. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya adalah yang pertama, metode perencanaan strategi sistem informasi yang menggunakan metode Word and Paper dapat dilakukan di PT Geraha Cipta Bangko Jaya dan menghasilkan dokumen ISSP. Terus yang kedua itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh total nilai dari internal strategi faktor analisis summary atau IFAS dan eksternal strategi faktor analisis summary atau EFAS. Hasil dari total IFAS dan IFAS akan digunakan dalam membuat analisis diagram SWOT. Yang ketiga itu ada seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada PT Geraha Cipta Bangko Jaya. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.